Sebelum melanjutkan video ini, dukung channel kami dengan mengklik tombol subscribe agar selalu memberikan video-video yang bermanfaat. Terima kasih. Kita kedatangan sudah Bang Nizar Hartadi. Assalamualaikum. Oke, waalaikumsalam. Gini Bang. Sip. Bang, Gini. Nah. Oke, teman-teman tadi saya sudah ceritakan ada sosok inspiratif mungkin beberapa teman-teman di Kota Pontianak atau di luar juga kenal beliau. Beliau adalah Ketua Forum Pemuda Pelopor Provinsi Kalimantan Barat. Oke Bang, kalau sebelum itu boleh tahu dong aktivitas sekarang gimana? Sekarang bekerja sebagai tenaga kontrak di instansi pemerintah Kota Pontianak. Oke. Kemudian ya lebih ke kegiatan sosial-sosial di luar ataupun freelancer gitu kan. Itu sih aktivitas sehari-hari. Kalau boleh tahu dulu kuliahnya selesai tahun berapa Bang? 2017 selesai di BSI jurusan Manajemen Informatika. Oke. Tapi asli Pontianak Bang ya? Asli Pontianak. Dulu SMA? Saya SMK Al-Madani. Asli enggak tahu kan? Serdam. Nah, tahu lah tuh. Tahu saya punya kawan sih. Biasa saya sebut tak ada yang tahu tuh. Oh gitu. Saya tahu insya Allah. Karena ada beberapa teman juga yang sekolah di situ waktu itu. Okay. Mantan? Bukan. Oh. Coba. Kan mantan teman juga kan? Oh iya sih. Iya. Tapi tidak boleh Bang. Teman tidak boleh jadi mantan. Apa ya? Teman harus tetap teman. Okay. Sampai saat ini kan. Siap. Kecuali kita berkelahi. Oke. Bang, kalau boleh tahu Forum Pemuda Pelopor itu apa sih sebenarnya? Jadi Forum Pemuda Pelopor atau FPP itu adalah suatu organisasi turunan dari Kemenpora ataupun purna program. Jadi di Kemenpora itu punya program namanya Pemuda Pelopor. Nah, jadi untuk anak-anak muda, kebetulan saya juga campaign juga buat yang punya usaha, kegiatan, komunitas ataupun inovasi yang kreatif ya, minimal berjalan udah 1 tahun dan berdampak kepada masyarakat, pada pemerintah, lingkungan juga. Nah, itu bisa didaftarkan ke Kemenpora. Oke, gitu. iya. Nah, jadi itu ibaratnya Pemuda Pelopor itu adalah kayak aspirasi lah ataupun apresiasi pada anak muda yang udah buat gerakan-gerakan yang untuk menginspirasi Indonesia gitu. Sesuai program kita di sini kan. Iya benar, inspirasi Indonesia Bang ya. Kalau boleh tahu dari tahun berapa Bang mengikuti forum ini? Kalau saya itu dari 2015. Itu waktu itu masih sekolah ya? Masih Kelas kuliah ada. Oh, udah kuliah. Oke. Kuliah 2015. Semester 1 kalau salah ya. Awal-awal kuliah. Ya, 2015 itu ada. Jadi Pemuda Pelopor itu ada tingkatan-tingkatannya Bang. Tingkatan kota, provinsi, nasional, bahkan ada yang internasional. Wow. Kebetulan saya tahun 2015 itu sampai tingkat nasional alhamdulillah. Dan juara 1 kota mewakili Kota Pontianak. Apa? Kemarin lomba apa? Saya bawa komunitas namanya Gerakan Senyum Kapuas. Di bidang lingkungan. Nanti kita bicarakan itu ya. Senyum Kapuas. Berarti dari tahun 2015 memang sudah Bang membuat suatu gerakan itu ya? Diikuti lomba berarti gitu? Enggak, sebenarnya bukan karena Pemuda Pelopor saya bikin komunitas, tapi saya bikin komunitas ini lebih dari tahun 2013. Jadi 2013 bikin komunitas di bidang lingkungan namanya GSK atau Gerakan Senyum Kapuas yang fokusnya kepada pembersihan sungai, parit, campaign edukasi dan juga beberapa kampanye kreatif. Udah kita bikin 2013 berjalan.
pas tahun 2015 tuh diajakin sama teman kan, ada ini nih lomba nih, ya udah ikut juga ya gitu. Oke, berarti kalau mau ngikut forum ini mesti ada sesuatu yang dibuat. Iya, Ya. paling enggak kita harus pembeda lah dari anak muda lainnya kan. Iya. Gitu. Tapi mendedikasikan diri kita untuk kota seperti itu atau sosial. Iya, Benar gitu. Oke, apa yang membuat seorang Zahar tadi itu menyukai dengan lingkungan? Kalau gerakan senyum kapuas kan teman-teman mungkin bisa jelaskan Bang, kenapa gerakan senyum kapuas dulu mungkin? Oke, jadi yang pertama GSK atau Gerakan Senyum Kapuas itu adalah yang awalnya itu bukan komunitas Bang, Iya. tapi gerakan. Mm-mm. Gerakan pungut sampah massal Mm-mm. se-Pontianak itu merupakan gerakan pungut sampah pertama di Kalbar yang menginisiasi hampir lebih dari 3.000 orang atau partisipan yang berkumpul untuk memungut sampah tuh pada hari itu. Dan ini adalah momentum pas hari jadi Kota Pontianak tahun 2013. Iya. Nah, jadi apa sih yang bisa kita berikan untuk anak-anak muda nih kan? Benar. Yang di kota kita buat sesuatu hal yang simpel tapi itu berdampak. Nah, makanya kita bikin gerakan yang simpel yaitu memungut sampah di sungai. Nah, itu kan berhubungan dengan lingkungan, ya kan? Nah, sebenarnya seorang Nizahar tadi itu yang kembali pertanyaan tadi, apa yang membuat seorang Nizahar tadi itu mencintai lingkungan atau alam seperti itu? Sebenarnya mungkin basically saya itu kan IT ya kan, komputer. Tapi mungkin bukan kejebak juga sih, tapi apa namanya, kayak punya kesempatan lah di situ. Karena memang kalau peluang dari, ya berarti ya. Ya peluang dari apa ya, circle ataupun lingkungan di Kota Pontianak itu yang fokusnya pada lingkungan tuh masih sedikit gitu. Dan akhirnya ya saya pikir kayaknya kita punya isu yang lebih besar yaitu Sungai Kapuas ya kan, yang juga menjadi ikon kita. Dan sayang juga kalau kotor, kalau masyarakatnya masih nggak peduli atau juga beberapa infrastruktur yang nggak memadai. Nah itu jadi latar belakang kita lah untuk bikin gerakan Senyum Kapuas itu. Oke, cowok ramah lingkungan ya. Kalau dari pemerintah sendiri gimana mengapresiasi gerakan Senyum Kapuas ini? Nah kalau dari awal-awal tuh memang sih kita belum kelihatan kan, nggak nampak lah dari sosial media juga karena dulu belum terlalu masif di sosial media kan. Instagram kan juga belum booming ya. Kita masih base-nya masih di Facebook, grup Facebook kan juga kan. Nah akhirnya ya pemerintah sih memang belum terlalu melihat tentang gerakan anak muda ini yang menginisiasi bersihkan sampah itu kan, ngapain juga kotor-kotor masuk separit kan ibaratnya kan, sampah. Tapi lama-kelamaan tuh kita belajar kan, akhirnya dari kita buang sampah dan ngangkut sampahnya itu pakai motor ya kan, kita kan ke sungai kan, terjun ke sungai, terus sampah itu kita angkut sendiri pakai motor Bang. Nah jadi mandiri kan, tapi lama-kelamaan tuh dilihat sama pemerintah, akhirnya kita berkolaborasi dengan dinas terkait, contohnya dinas PU bidang sumber daya air, dinas lingkungan hidup, dan juga balai wilayah sungai gitu. Dan itu udah jadi mitra kita sih. Jadi ketika kita ada turun atau kegiatan, mereka udah support kita kayak gitu. Waktu itu pengen buat gerakan Senyum Kapuas itu sendiri kah atau terlintas sendiri, kemudian ajak teman-teman juga seperti itu? Kalau awalnya sih itu sih posting di Facebook kan. Yuk budak-budak Pontianak bikin gerakan Senyum Kapuas yuk gitu kan. Nah, apa nih Senyum Kapuas kan? Apa tuh Bang gitu kan? Atau kita senyum-senyum di sungai ya kan? Masuk akal juga sih betul. Ya, karena melihat sekarang ini mungkin kondisinya lagi sedih ya kan, melihat kondisi Sungai Kapuas yang kotor gitu kan. Akhirnya dari kawan-kawan Facebook lah tuh kita berjejaring, yang awalnya tidak kenal jadi saling kenal. Dan itu juga mengumpulkan anak dari kampus, dari sekolah yang belum kita kenal, akhirnya di satu tim kayak gitu. Oke. Berarti teman-teman yang positif dengan kegiatan ini kemarin berapa banyak? Kalau dari awal yang bikin panitia ini 2015 tuh mungkin ada sekitar 30-an, 40 orang sih. Karena kita 2 hari kan, jadi 2 hari tuh Sabtunya bersihin parit, hari keduanya tuh bersihin sampah di sungai. Gitu. Jadi 2 hari kita aksinya. Gitu. Kalau untuk sekarang Bang, sudah berapa volunteer ya berarti ya? Ya, yang aktif sih. Jadi kan awalnya memang ketika kegiatan itu tuh serentak udah kesana kan, teman-teman bingung ini gerakan ini mau dibikin apa ke depan? Bikin komunitas kah, bikin lembaga kah, bikin gerakan doang kah? Tapi kayaknya karena tadi itu yang punya saya lihat punya kesempatan nih kan di bidang lingkungan dan juga mungkin bisa kontribusi di isu yang sangat spesifik karena kan isunya kan air. Sampah sama sungai gitu. Jadi kan enggak general ke semua isu lingkungan karena kan masih banyak juga. Makanya kita fokus ke 3 isu itu saja gitu kan. Nah, dari situlah kita
berkembang kan dari kawan-kawan yang sekarang mungkin pada mahasiswa ataupun masih sekolah dulunya, sekarang kan udah pada ada yang kuliah, ada kerja gitu. Kalau sekarang sih di jumlah keseluruhan anggota yang aktif tuh ada sekitar 30 di grup WhatsApp yang aktif kayak gitu. Berarti siapapun boleh Bang ya untuk ikut gerakan ini. Kalau jadi anggota sih kita ada open recruitment-nya. Oh, ada. Nah, gitu. Jadi tergantung pengurusan yang baru sih. Sekarang kan saya udah nggak jadi ketua lagi tuh, udah ada struktur yang baru. Jadi mereka lah yang mengurus koordinasi di pengurusan GSK yang baru kayak gitu. Kalau boleh tahu Bang, suka duka dalam gerakan Senyum Kampus itu apa sih? Yang pasti masuk parit ya. Iya, itu dukanya dulu ya. Dukanya dulu. Kalau masuk parit, terus ketika kita bersihkan sampah di sungai itu kan, kita nyebur nih, nah warga tuh langsung buang sampah nyamannya santai gitu kan. Itu nih ngeliatnya tanpa melintang suara kita kan. Pasti gimana? Ya itu dukanya sih gitu kan. Dan juga ada masyarakat yang pesimis, nih anak budak-budak nih ngapa gitu kan bersihkan sampah, besok udah kotor lagi gitu kan. Betul nah sih. Itu pikiran-pikiran yang sering kita lihat juga ataupun dengar juga dari masyarakat banyak tuh kayak gitu. Yang pesimis gitu. Terus apalagi paling menemukan berbanyak sampah kan pasti itu kan. Semua sih pasti Bang ya. Tapi kadang tuh kalau di beberapa tempat tuh kayak nggak masuk akal gitu kan, ada sofa gitu kan. Iya benar-benar. Sampai tempat sampah pun dibuang loh. Gimana coba? Saya juga pernah Bang ngelihat tabung TV tabung, tapi yang TV lama ya. TV lama, iya. Benar-benar nggak masuk akal sekali kok bisa kebuang seperti itu ya. Nah itu dia. Kalau sukanya sih apa ya? Mungkin lebih dikenal sih. Oh ini anak muda yang mau nih masuk paket nih gitu kan. Tapi berkontribusi untuk kotanya gitu. Walaupun gitu sih. Ya walaupun awalnya di pesimis warga kayak gitu kan. Oke, tadi kan bilang membersihkan di parit dan di sungai. Itu kegiatannya setahun sekali kah atau gimana? Kalau dulu, jadi kita bisa bicara visi misi dulu ya. Oke, boleh. Visi kita tuh menciptakan sumber air yang rapi, indah, dan ibaratnya tertata rapi lah ibaratnya gitu kan visinya. Misinya tuh kita ada 3 program, ada GSK Siap Kotor, yaitu yang GSK Siap Kotor tuh yang kita terjun ke sungai, parit gitu kan. Itu waktunya sebulan 2 kali dulu. Jadi ada tim surveinya ke lokasi mana, misalkan tepian sungai mana, udah ada yang survei, langsung tuh kita koordinasi sama warganya, sama kelurahannya, langsung kita bersihkan kayak gitu. Nah, terus yang kedua ada namanya GSK Green School. Jadi kita edukasi ke sekolah-sekolah ya gitu kan, dan juga mempraktekkan apa yang udah kita sampaikan kepada sekolah-sekolah, karena kita yakin anak kecil tuh paling gampang kita racuni dengan yang positif gitu. Didoktrin kan? Ya, itu doktrin yang positif gitu kan. Sampai juga kita beberapa kali bawa sekolah tuh dapat predikat sekolah adiwiyata gitu. Jadi sekolah adiwiyata tuh merupakan sekolah yang udah bertaraf lingkungan hidup dari Dinas Lingkungan Hidup gitu. Terus yang ketiga adanya GSK Hijaukan Kota. Jadi lebih ke penanaman pohon yang kita pantau perkembangannya, tidak hanya sekedar kita tanam terus kita tinggal gitu kan. Nah, karena beberapa pengalaman kawan-kawan yang nanam tuh setelah nanam tinggal gitu kan. Jadi pohonnya entah kena makan kambing lah, tebas orang lah. Nah, itu tuh yang kita kampanyekan untuk yang pohon kita kayak gitu. Apalagi sekarang kan pemerintah pohon kan juga diamati, maksudnya sebuah pohon ada kartu pengenalnya ya kan? Iya, ada identitasnya. Iya, identitas. Nah, kalau yang buat untuk membersihkan sampahnya sendiri di parit-parit itu biasanya kegiatannya setahun sekali kah atau pas semarak hari raya? Kalau acara big event sih kita dari 2015 itu kan hari jadi kota gitu kan. 2016 juga hari jadi kota. Cuman kita fokusnya di Pontianak Barat gitu. Jadi memang kita hari-hari besar sih paling mengingatkan itu sih momentum-momentum sih Bang. Kayak Hari Lingkungan Hidup, Hari Peduli Sampah Nasional, Hari Bumi, Hari Ozon, dan juga Hari Pohon dan lain-lainnya. Pokoknya tuh tetap kita momentumkan sih buat kegiatan gitu. Karena juga momentum penting juga kan. Mengekspos dan juga mengajak kawan-kawan yang lainnya gitu. Kalau di GSK sendiri kan mungkin ada beberapa volunteer yang cewek, cowok, anak kecil dan umurnya berapa segala macam. Apakah ada edukasi sebelumnya agar mungkin teman-teman kan yang awalnya jijik melihat sampah tapi ujungnya harus berani seperti itu? Kalau dari
turun aksi ya Bang ya. Iya. Karena kan enggak semuanya turun ke sungai itu. Iya. Kalau semua turun ke sungai nanti yang di atas siapa nih gitu. Jadi Nanti ibu tompok di atas. sama di atas. Jadi memang kita berbagi sih. Oke. Dari misalnya emang yang pandai berenang gitu kan. Nah, itu Jadi pasti itu pasti baik. kita harus itu. Jadi dia yang udah ahli lah ibaratnya kan. Karena Iya. kan enggak sembarang orang sih, maksudnya ke sungai terus kayak kubang hidup sampah naik ke atas gitu kan, kayaknya butuh kebiasaan juga kan. Jadi kita berbagi tim lah, ada yang di atas pakai apa namanya serokan tuh, bambu yang kita ikat sama serokan lah tuh dari yang biru tuh kan. Itu ke atas, baru nanti dari dinasnya juga langsung kenaikan ke tempat sampahnya kayak gitu. Jadi intinya untuk yang misalnya kita ngajak komunitas tuh yang pasti kita adakan tuh sih briefing dulu. Iya pastinya ya. Supaya safety juga, karena kan kita nggak tahu nih di sungai itu ada apa. Ada kucing mati, pampers, benda tajam, binatang yang berbahaya itu kan. Nah itu kan juga harus kita sampaikan sama mereka juga gitu kan. Gitu sih. Oke. Kalau boleh tahu juga Bang, biasanya kan kalau kita bersihkan sampah nih, pernah nggak sih dapat mengumpulkan sampah yang sampai buat kaget gitu, banyak yang luar biasa? Awal-awal sih ada Bang. Jadi waktu itu kita di Pasar Kenanga itu di Pontianak Timur. Oke. Nah, depan Sejami itu kan Pasar Kenanga tuh. Jadi kita bersihin bloknya itu paling enggak panjangnya itu 5 meter, lebarnya paling 2 meter. Nah, itu kan posisinya di tepi sungai kan. Nah, itu tuh kita bersihkan tuh itu dari jam 3 sampai jam 5 tuh enggak kurang kayak gitu. Heran kan, ini sampah dari mana gitu kan. Dan dump truknya tuh kalau nggak salah tuh bolak-balik 2 kali. Wow. Dan sampahnya masih gitu-gitu ya gitu. Dump truk kan itu Bang ya, maksudnya lumayan gede kan. Iya, menampung sampah ya. Nggak biasa sekali. Jadi kalau teman-teman pengen ikut nih, mungkin insyaallah mungkin wabah ini sudah berakhir Bang ya, bumi kita juga sudah pulih. Kira-kira tuh biasanya kalau buka open recruitment dari GSK-nya sendiri itu kapan? Mesti dikoordinasikan dulu sih sama pengurus, karena gitu. Mereka kan yang tahu timeline kita ke depan. Biasanya tuh per setahun sekali kah atau setahun sekali? Setahun sekali ya. Karena memang yang kita cari itu kayak apa ya? Kader-kader lah yang udah hanya sekedar masuk pergi gitu kan, hilang datang gitu kan. Karena kalau bosan bilang jangan hilang gitu kan. Benar sih. Tuh, sakit di langit. Iya kan? Oke gitu. Berarti kalau dari usia Bang? Kalau dari usia sekarang sih banyak yang kuliah sekarang dah. Kalau dulu masih ada yang sekolah, mungkin karena sekolah kan akhirnya udah lama akhirnya jadi kuliah sekarang. Maksudnya kalau usia untuk mengikuti? Oh yang pasti sih umur pemuda. Umur pemuda tuh 16 sampai 30 tahun. Bang kamera boleh masih ikut? Umur berapa? Udah timpa. Masih bisa lari. Masih bisa. Ya kita kan sebagai pemuda harus aware ya akan lingkungan karena beberapa ya termasuk hal-hal yang simpel ya, maksudnya buang sampah sembarangan itu masih banyak seperti itu kan. Oke Bang Nizar, Bang bagaimana nih pendapat teman-teman mungkin dari Bang Nizar sendiri ya mengenai sungai kita pada saat ini? Kalau dari sisi kualitas sih yang pasti udah mulai membaik lah ya Bang ya, gitu kan. Kan dari dulu itu dari 2013 sampai sekarang tuh gak mungkin ada perubahannya kan, karena dari sisi sampah sih yang pasti itu udah mulai berkurang, masyarakat pun udah mulai sadar gitu kan, dan juga udah mulai mengolah sampahnya gitu kan, dan juga pemerintah pun juga udah mulai mensupport dengan tidak ataupun mengurangi ya TPS itu kan paling tidak pressure bahwa masyarakat harus mengolah sampah dari rumah tangga gitu. Jadi dan juga yang lucu tuh indikator sungai bersih itu yang pasti ada buayanya. Nah, kadang kan beberapa kali kita lihat tuh kan kejadian di Sungai Jawi itu kan ada buayanya nih. Nah, itu bukan berarti memang sih ancaman, tapi itu secara dari sisi lainnya itu menandakan bahwa kualitas air di Sungai Kapuas tuh udah mulai membaik lah ibaratnya gitu. Karena buaya itu kan sensitif kan terhadap air kan, dan bisa kalau air itu terkontaminasi ataupun tercemar gitu. Jadi kalau air sungai itu bersih, buaya nggak bersih sih, maksudnya kualitas airnya udah mulai baik ataupun tidak tercemar dengan merkuri segala macam itu kan pasti hewan-hewan pasti itu kan ada kan gitu, dan itu pasti ada habitat buaya dan juga ada sumber makanan dia gitu, makanya dia ke situ kan. Pernah kejadian waktu mungkin event gerakan Sungai Kapuas tiba-tiba nemu kayak seperti itu ancaman-ancaman, mungkin bukan buaya tapi ada ular seperti itu? Kalau ular sering ya. Ular kadang tuh yang cewek-cewek itu kan kadang itu kan hype kan yang apa namanya belut. Sama ya kan dia kan? Iya betul. Melepar-lepar ya kan, takutlah
semua udah pada naik kan, belut kan. Iya juga sih. Tapi kalau semacam kayak buaya, mungkin kayak labi-labi atau Kura-kura pernah. pernah. Kalau ular sih lumayan sih sering. Ya. Kalau buaya sih jangan. Janganlah, betul. Tapi kalau boleh tahu mungkin buaya kalau ada orang di suatu sungai keributan seperti itu, mungkin buaya juga tidak berani sepertinya. Iya, dia kan Iya kan? sensitif kan, Iya. harus air yang tenang gitu kan. Mungkin pada saat itu dia kondisinya gerah kan, jadi berjemur. Iya, benar. Oke, Bang, nih mungkin teman-teman GSK juga ya, kita kan di fase wabah ini ya, COVID-19 ini ya, ini sebenarnya sangat memprihatinkan sekali. Kalau gimana teman-teman GSK pada fase seperti ini, kemudian di Ramadan juga, apakah ada program yang sudah dibuat seperti itu? Yang pasti sih para anak-anak tuh atau anggota Adik-adik ya? balik kampung lah ya. Oh iya betul gak? Udah pada balik kampung dah, jadi ya kita kesulitan juga sih bikin campaign paling Iya sih. yang bisa kita buat ya apa ya, kayak tips Ramadan yang ramah lingkungan kayak gitu dengan intinya simpel ya sih. Kalau sekarang kan masyarakat tuh kan beli takjil atau beli bukaan tuh kan masih pakai kantong plastik ya kan. Yang paling kita himbau dengan menggunakan wadah atau tempat, jadi enggak pakai plastik, mengurangi sampah juga kan gitu. Terus juga kalau sekarang ini kan lagi pandemi ini kan pada pakai masker kan, masih ada yang pakai masker sekali pakai gitu. Jadi kita harusnya menerapkan masker yang kain kan. Benar. Tapi kita juga itu kampanye juga kepada anak-anak muda ataupun masyarakat yang masih menggunakan masker sekali pakai, ya harus tahu juga pengolahannya. Jadi tidak hanya sekedar pakai, buang ataupun buang sampah masker tuh sembarangan kan. Karena kejadian saya beberapa minggu kemarin tuh di beberapa ruas jalan Kota Pontianak tuh lumayan banyak sampah maskernya, dan itu kan juga sumber penyakit kan. Benar. Nah makanya kita kampanye itu cara bijak pengolahan sampah masker yang sekali pakai dengan menggunting, disinfektan dan lain kayak gitu. Dan itu kan juga di dunia juga lagi concern juga sampah masker yang jadi polusi baru untuk dunia ini kan. Dan itu juga udah kita kampanyekan dan juga sampai ke Pak Wali Kota, ke Dinas Lingkungan Hidup, udah mulai gitu. Itu sih. Karena masker kesehatan kan khusus untuk tenaga medis ya, benar sih. Bahwa memang harus mengkampanyekan masker kain ya Bang, karena dibuat sendiri juga mudah, kemudian tidak sekali pakai, bisa dicuci lagi seperti itu Bang. Apalagi sekarang kan kalau kita ngelihat emak-emak Bang ya, dia punya masker tuh kan, brand Renda heboh. ya. Ada brand Renda. Ini kreatif juga Bang kan, kreatif walaupun tetap masker tapi tetap modis. Iya, harus kan? fashionable, betul sekali. Bang, sedikit dong pesan buat teman-teman yang pemuda pada saat ini sedang berada di rumah aja agar tetap selalu mencintai lingkungan. Iya, tadi sih udah saya bilang, jadi kalau belanja bukaan, pakai wadah, pakai tempat gitu atau kan. tote bag itu Bang ya? Iya, goodie bag gitu kan. Jadi bag. misalnya belanja perluan buat puasa ataupun buat lebaran nanti kan, perluannya jadi menggunakan goodie bag, menggunakan wadah, jadi mengurangi sampah plastik lah gitu. Iya sih Bang. Karena gimana Bang ya, maksudnya kita berkampanye misalnya bawa tumbler sendiri ya. Kita dari hulunya. Sedangkan dari hilirnya yang suatu perusahaan tuh juga masih memproduksi kemasan yang berbentuk plastik, itu kan juga lumayan susah buat kita kan. Tapi ya karena kembali lagi pada kesadaran diri masing-masing. Betul ya Bang ya. Oke, jadi teman-teman mungkin kalau keluar tetap bawa tumbler seperti itu kan, bawa makanan sendiri atau pakai wadah tadi kata Bang seperti itu. Oke Bang, kita ada kemarin tadi sih baru sih ada dapat informasi nih teman-teman dari Bang Nizar ya. Kita cek ya Instagramnya ya. Oke. Ini mungkin teman-teman bisa cek di Instagram Bang Nizar @nizarhartadi pakai Y. Ini kalian buka lah sendiri ya, kalian punya HP kok kuota. Oke. Nih mungkin teman-teman bisa lihat di profil beliau itu benar-benar dipenuhi dengan kegiatan-kegiatan lingkungan Bang ya. Terus juga ada dapat mengisi juga pernah Bang ya, mengisi suatu kegiatan. Oke, di sini sih menemukan berita mengenai Bang Nizar. Mungkin kita minta sedikit cerita dari beliau. Nih ada Nizar Hartadi, salah satu 20 muda berpengaruh di Indonesia pada tahun 2016. Iya kan Bang? Bisa sedikit cerita kenapa bisa sampai
dapat prestasi seperti itu? Jadi sebenarnya itu predikat dari media sih. Jadi Ini kemarin media apa Bang? media Republik asal saya Oke. gitu. Udah lama kan. Itu mencari anak-anak muda. Kebetulan pada saat itu tuh jaringan saya kan ketika dari nasional tuh kan ada teman-teman yang juga bergerak di bidang media nasional kan. Akhirnya minta kontak kayak gitu kan. Akhirnya situlah sama kawan-kawan yang lainnya ngisi kayak ngirim CV, latar belakang segala macam kan, dan juga kebetulan juga kemarin baru dapat prestasi pemuda pelopor kan, juara 1 tingkat nasional, dan itulah pas masuk tuh kebetulan lah masuk beberapa list itu kayak gitu. Oke. Itu tadi juara 1 Bang ya, lomba di pemuda pelopor ya. Iya. Kalau boleh tahu hadiahnya berapa sih? Harus sebutkan nih Bang ya. Harus dong, biar teman-teman termotivasi gitu kan. Iya. Jadi teman-teman sebenarnya bukan pada hadiah, tapi lebih pada inti dari kepeloporan teman-teman gitu kan. Tapi kalau saya bocorkan tuh pada tahun 2015 tuh saya dapatnya 33 juta. Wow. 30 juta Bang. Kita kayaknya habis ini buat gerakan lah. Iya. Gerakan senyum awan mungkin. 33 juta ya. Itu mungkin bonus Bang ya. Iya, sebagai bonus ya. Menpora atau pemerintah lah. Apa yang dilakukan selama ini ya. Itu dari nasional, belum dari kota, provinsi kayak gitu. Berapa? Mungkin hampir 40 lah. 40 ya. 40. Luar biasa. Luar biasa. Oke Bang, kita kembali lagi. Ada satu berita. Nanti kita tampilkan ya teman-teman ya. Oh ini tokoh pemuda inspiratif cinta sungai. Oke. Yang tadi sudah Bang ceritakan ya. Dan ini ada Nizar Hartadi masuk 30 tokoh pemuda inspiratif Indonesia tahun 2015. Ini waktu gimana ceritanya nih? Sama sih dari media juga. Cuman ini juga. saya lupa medianya apa ya. Gitu ya. Kayaknya dari media kawan-kawan yang nasional juga yang concern sama anak muda gitu. Maksudnya di pas kegiatan apa? Sama juga kegiatan, cuman ini dihubunginya setelah itu yang pemuda kreatif ya. Saya lupa. Jadi pokoknya setelah dari yang 2015 2016 itu juga ada juga yang hubungi kayak gitu. Dan sama juga ke teknisnya. Jadi itu kan ibaratnya seleksinya secara online kan, maksudnya kawan-kawan tuh yang punya gerakan ngirimin CV, semua pergerakannya, achievementnya, pencapaiannya gitu kan, dan itu difilter ataupun seleksi sama internal mereka kan, dan itu emang gak berharap sih, tapi sekali mungkin karena itu udah momennya kan dari awal-awal naik booming dan akhirnya dapatlah predikat itu tuh. Luar biasa. Kalau boleh tahu apa sih perasaan kemarin ketika ada media nasional yang memberitakan kita bahwa kita termasuk salah satu tokoh pemuda yang inspiratif. Perasaan waktu itu? Yang pertama nggak nyangke ya, karena kan saya juga bergeraknya baru kan dari 2013, 14, 15 sampai 16 gitu kan, dan kayaknya masih belum cukup lah buat jadi orang yang berpengaruh gitu di Indonesia gitu kan. Karena kan pengaruh ini kan ibaratnya kalau ada saya kacau Indonesia ini kan, tapi apresiasi lah mungkin dari pemerintah juga, dari teman-teman di luar gitu kan yang udah dukung gitu kan, ya atau mendoakan, mungkin itu sih bonus yang udah diberikan hasil kerja keras kita masuk sungai gitu. Iya, benar-benar sih, luar biasa sekali. Bang Nizar, terima kasih banyak. Tapi Bang Nizar, abis ini kita games ya. Apa nih? Ada deh games kita. Jadi channel ini bukan hanya inspiratif tapi tetap menghibur. Siap. Ya. Jadi teman-teman semua setelah episode ini, setelah part ini, insya Allah kita akan bermain games dengan Bang Nizar. Teman-teman semua tetap mendapatkan hal-hal inspirasi tadi. Mungkin teman-teman bertanya-tanya mengenai masalah GSK atau Forum Pemuda Pelopor Kalimantan Barat. Nanti kita akan cantumkan kontak abang ya di bawah. Boleh ya, biar mungkin bisa berdiskusi langsung atau teman-teman sudah mulai aware nih dengan akan lingkungan. Tapi jangan kemana-mana, kita akan games bareng Bang Nizar Hartadi. Dan kita masih bersama dengan Bang Nizar Hartadi, teman-teman semua, kita akan games bareng Bang Nizar Hartadi ya. Bang, jadi cara gamesnya ini, abang menjawab cepat apa yang saya, jadi dua pilihan nih. Satu, misalkan hitam atau putih, tapi jawabnya cepat ya. Oke. Kita ini games seru-seruan. Pertama nih Bang, dicintai atau mencintai? Cintai. Cintai ya, betul juga sih. Oke, selingkuh atau diselingkuhin? Selingkuh lah. Wih, lebih cewek loh. Udah. Baik nonton nih. Tapi kalau nakal luan ya. Jangan. Jangan, toh sih itu.
iPhone atau Oppo? iPhone. Yes, iPhone ya. Fanboy. Iya. DSLR atau mirrorless? Mirrorless. Mirrorless ya? Punya berarti? Belum. Belum. Amin. Amin. Malah vlog sendiri kan. Jam tangan kanan atau jam tangan kiri? Kiri. Kiri. Oh, sekarang ya jam tangan kiri ya. Saya kanan. Oh, tim squad kiri. Oke, Instagram atau Facebook? Instagram. Oke, anak-anak Instagram ya. Hoodie atau jaket jeans? Hoodie. Hoodie, sama dong. Ini jeans buat ini aja nih. Oke. Kemudian nih, memaafkan atau dimaafkan? Memaafkan. Harus ya. Terkenal tapi tidak punya uang, tidak terkenal tapi banyak uang. Tidak terkenal tapi banyak uang. Iya, terkenal tabu gak sih? Oke. Nah, terakhir nih Bang ya. Sip. Berkarya tapi tidak dihargai. Tidak berkarya tapi dipuji. Berkarya tapi tidak dihargai. Berkarya tidak dihargai ya. Tetap terus berkarya ya. Konsisten. Konsisten walaupun tidak dihargai. Oke. Tetap optimis berarti Bang ya. Challenge tuh berarti. Iya berarti ya. Tapi luar biasa. Tepuk tangan dulu Bang Nizar Hartadi. Bang Nizar, terima kasih banyak atas kehadiran di channel Inspirasi Indonesia. Teman-teman semua mungkin ingin berdiskusi lebih lanjut karena kita kan hanya mengangkat tokoh pada saat ini Bang ya. Mungkin next kita bisa undang lagi Bang Nizar, insyaallah hadir ya. Siap. Dan teman-teman juga bisa menghubungi Bang Nizar di kontak mungkin di bawah ini. Ada yang ingin didiskusikan silakan. Dan teman-teman semua boleh dong pesan Bang sedikit teman-teman yang berada di rumah stay at home aja yang sedang melakukan menjalankan ibadah puasa. Oh, untuk teman-teman khususnya anak-anak muda sekota Pontianak gitu kan ataupun dari seluruh Indonesia, Iya. tetap semangat, jangan ngeluh, jangan nyalahkan karena ngeluh dan nyalahkan tuh tidak akan menghasilkan suatu perubahan. Ya. Yang penting jangan panik Bang ya. Oke. Dan kita tetap tidak akan pernah bosan untuk memberitahukan jangan sampai tetap cuci tangan ya. Kemana-mana pakai masker, betul Bang ya. Masker kain itu udah dikampanyekan. Baik, terima kasih banyak untuk teman-teman yang menonton, semoga bermanfaat. Ingat yang bermanfaat teman-teman ambil, yang tidak bermanfaat udah teman-teman abaikan saja seperti itu. Baik, saya Arul Maulana dan Saya Nizar Hartadi. terima kasih banyak. Sampai jumpa di channel Inspirasi Indonesia di episode selanjutnya pastinya teman-teman. Selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga diterima Allah Subhanahu wa taala. Bye, Inspirasi Indonesia menginspirasi dengan karya. Oke. Halo teman-teman semua, perkenalkan saya Nizar Hartadi. Jangan lupa buat teman-teman semua untuk like, comment, and subscribe di channelnya Menginspirasi Indonesia. Menginspirasi dengan karya. Jangan lupa ya.